Baik, kita lanjutkan ya. Kita tadi sudah belajar terkait konsep dasar sudut. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping ya. Model atap rumah biasanya dibuat dengan sudut atau pojok sesuai dengan kebutuhan. Nah, titik sudut ini sebuah buku biasanya tegak lurus, sedangkan atap rumah sudutnya lebih kecil. Pada peradaban kehidupan kita, kajian mengenal trigonometri sudah tercermin dari berbagai ikon kehidupan mereka. Banyak suku-suku di Indonesia misalnya. Para arsitekturnya pun sudah menerapkan kesetimbangan bangunan pada rumah adat yang mereka ciptakan. Sebagai contoh, gambar di samping adalah gambar rumah adat Dayak. Rumah adat tersebut berdiri kokoh sebagai hasil hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan, panjang sisi-sisinya di samping kanan samping kiri. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah rumah adat Dayak, sehingga rumah tersebut bisa berdiri dengan kokoh karena adanya kesetimbangan antara sudut-sudut dengan panjang sisinya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada kali ini kita akan mengenal yang namanya sinus, kosinus, tangen. Kotangen adalah kebalikannya atau lawannya dari tangen, sekan adalah kebalikannya atau lawan dari kosinus, dan kosekan adalah lawan dari sinus atau kebalikan dari sinus. Kita perhatikan ya, sinus alfa. Alfanya, perhatikan titik alfa atau sudut alfanya. Nah, sisi di depan sudut alfa adalah A, dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah C, sisi C. Kemudian yang kosinus adalah sisi di depan sudut alfa, berarti di samping sudut alfa adalah sisi B dan sisi miringnya adalah C. Kemudian yang ketiga adalah tangen. Sisi di depan sudut alfa adalah A dan sisi samping sudut alfa adalah B. Nah, kita bisa singkat, kalau sinus itu kita bisa singkat dengan sin, kosinus adalah kos, tangen adalah tan. Sin itu kan depan per miring ya, kita bisa menggunakan singkat kos sin demi, kemudian kos sami, tan depan per samping berarti tan desa. Dan kotangen karena kebalikan dari tan, yang mana tangen adalah A per B, kotangennya adalah B per A. Begitu pula dengan sekan dan kosekan. Yuk kita berpikir kritis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi awal mula rumus tadi sin demi kos sami tan desa itu dari mana? Kamu bisa scan ya dengan GeoGebra di bawah ini. Kita lanjut ke sudut-sudut istimewa. Dalam trigonometri ada sudut-sudut istimewa yang harus kamu ketahui, yaitu sudut mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sin 0 berarti nilainya adalah 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 setengah akar 2, dan seterusnya. Tabel perbandingan trigonometri ini pada sudut istimewa kalian harus hafal ya. Yang selanjutnya adalah sudut elevasi dan sudut depresi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah ya sudut yang dibentuk oleh arah horizontal atau garis horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Seperti contoh pada gambar di bawah ada ilustrasi gedung. Misalkan kita sudut elevasi dulu ya. Sudut elevasi misalkan di titik A. Titik A itu kan ada garis horizontal yaitu garis AB. Terus kemudian seseorang yang di titik A itu mengamati ke puncak gedung. Berarti kan dia arah
pandangan matanya ke atas. Jadi sudut elevasi karena dibatasi oleh garis horizontal AB dan mengamati ke arah atas. Begitu pula yang depresi dibentuk oleh garis horizontal yang di titik C itu, kemudian pengamat yang di titik C melihat ke bawah, maka disebut dengan sudut depresi. Contoh soal, seorang pengawas lalu lintas kapal berada di mercusuar setinggi 45 meter. Ia melihat sebuah objek dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan jarak objek dari kaki mercusuar. Jawab, jadi nanti kalian bisa menggambar sketsanya ya. Itu adalah PR kalian untuk menggambar sketsanya. Nanti kita bisa menjelaskan atau membahasnya di kelas, yaitu tan 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, coba nanti kalian gambar sketsanya dulu. Contoh soal yang selanjutnya adalah sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasinya 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Oke. Dari soal bisa dibuat sketsa seperti di samping. Nah, berarti kan seorang pengamat ini berdiri sejauh 100 meter ya, dengan sudut elevasinya 45 derajat. Oke, jarak pengamat ke pohon 100, yang diketahui tinggi pengamatnya 170 cm, kita buat ke meter, jadinya 1,7 meter, sudut elevasinya 45 derajat. Kenapa sudut elevasi? Karena dia melihat ke atas. Kalau melihat ke bawah, berarti sudut depresi. Yang ditanyakan adalah tinggi pohonnya. Nah, kita tahu bahwa tinggi pohon adalah X ditambah tinggi pengamat. Nah, misalkan X adalah yang dari daun sampai ke atas kepala pengamat. Jadi, X plus tinggi pengamat. Jadi, kita harus mencari nilai X-nya dulu. Karena ada nilai X adalah di depan sudut, maka adalah sisi depan, terus kemudian yang diketahui adalah sisi samping kan, maka kita pakainya tan depan per samping. Tan 45 sama dengan X per 100, ketemu X-nya adalah 100, maka tinggi pohonnya adalah X-nya 100 ditambah tinggi pengamatnya tadi adalah 1,7 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 101,7 meter. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ILKPD di live worksheet-nya dikerjakan ya. Sampai jumpa.